Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Bang Tony. Bang Tony, sebenarnya apa yang didalami pihak kepolisian dalam selama 2 hari tes tersebut, bahkan ke keluarga Peggy juga, dan ini kan sebenarnya bisa menguntungkan Peggy nantinya kalau memang terbukti Peggy jujur begitu ya, bisa penangguhan penahanan dan juga mungkin SP3. Ya harusnya tidak perlu kami minta penangguhan penahanan atau kami memohon, tidak perlu. Penyidik itu seharusnya objektif. Kami saja tim penasihat hukum ini menghormati langkah-langkah yang dilakukan penyidik ketika mau memeriksa Peggy Setiawan secara psikologis, ya. Kemudian penyidik sampaikan tujuannya adalah supaya lebih hati-hati dalam melanjutkan perkara ini. Kami kooperatif, kami mempersilahkan, karena kalau tujuannya itu memang apa yang disampaikan itu betul, sehingga hasilnya kalau memang penyidik setelah melalui serangkaian tes pemeriksaan psikologi terhadap Peggy, kemudian hasilnya bagi penyidik mempunyai keyakinan, ya, membuat yakin penyidik bahwa tidak nyambung, misalnya kepribadian Peggy Setiawan itu tidak nyambung dengan tindak pidana, artinya tidak ada potensi, ya, si kepribadian Peggy Setiawan, sifat-sifat Peggy Setiawan, kemudian tidak melakukan tindak pidana itu tidak melakukan tindak pidana, ya, artinya tidak matching, lah. Maka penyidik seharusnya sportif, ya, tanpa harus diminta. Kalau memang tidak yakin kepribadian Peggy ini melakukan tindak pidana, ya hentikanlah, bebaskan Peggy Setiawan. Itu. Jadi tidak perlulah diminta, dimohon, harus objektif. Ini diawasi masyarakat seluruh Indonesia, termasuk sama Pak Benny Mamoto itu diawasi oleh Kompolnas. Begitu. Oke, ya, saya memang harus konfirmasi ini ke Pak Benny, tapi saya satu sedikit mungkin ke Anda nih lagi, Bang Tony. Memang Anda bicara seperti itu, Anda memang memiliki atau memegang hasil dari tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan tersebut, begitu? Apakah memang tes tersebut bisa begitu dirilis kepada kuasa hukum dari tersangka sendiri, begitu? Ya, memang belum ada hasil. Ya, hasil akan disampaikan 14 hari, ya. Cuma kalau yang dites adalah kepribadian, ya, seperti intelijensi, ya, atau kognitif, kemudian afeksi, ya, kemudian motorik, ya. Maka kami melihatnya itu kan pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes, ya, yang menguji kepribadian, ya, melihat kepribadian. Dan kami yakin kepribadian Peggy Setiawan ini adalah anak baik, kan, dan menjawabnya juga dengan tenang. Nah, jadi kami yakin melihat itu meskipun belum ada hasil. Tetapi kemudian kalau ada hasil, kami pun punya hak untuk mengetahui, ya, kepribadian klien kami berdasarkan pemeriksaan psikologis ini seperti apa. Pasti kami akan minta. Oke. Bung Arief. Oke, baik. Baik, Bang Tony, saya ke Pak Benny nih. Ya. Sesuai keinginan Anda tadi begitu ya, minta Pak Benny. Pak Benny, penyidik menurut Tony RM ya rasanya apa ya, seakan-akan kayak mencari-cari begitu. Karena kalau dari penjelasannya Peggy, dia konsisten dalam hal ini ya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina begitu. Apalagi kalau mau menggunakan tes-tes untuk intelijensi, kognitif, lalu afeksi, motorik. Bahkan juga di hari kedua ada juga tes dengan tujuan mengetahui tumbuh kembang, pola asuh dari Peggy Setiawan. Mencari-cari nih Pak Benny. Ya, sudut pandangnya dari mana dan oleh siapa, itu penting. Kalau sudut pandangnya ini dalam konteks untuk bagaimana optimalisasi dalam rangka penanganan kasus ini, relevansinya dengan pendekatan ilmiah. Kemudian siapa ini yang bicara ini pakar psikologi forensik atau bukan. Saya aja nggak berani komentar. Saya pun mungkin kalau dijelaskan oleh psikolog forensik pun masih bingung, karena background saya bukan psikolog forensik. Ini menjadi penting sehingga ketika berkomentar kita jadi tepat lah, ya. Nah, dalam konteks ini kita bayangkan bahwa penanganan awal saja dulu tidak optimal, banyak masalah, banyak kekurangan. PR banyak sekali. Oleh sebab itu penanganan kali ini dengan dibantu tim asistensi, kemudian dari Mabes juga turun, diharapkan optimal.
Dan di situ dari Mabes juga para pakar. Dan menggunakan juga, scientific crime investigation. Betul, para pakar juga turun, para senior turun. Ini untuk memastikan bahwa penyidik ini dalam tahapan penanganan ini sesuai SOP, kemudian optimal dilakukan. Ini baru salah satu tahap lah, kan nanti ada rekonstruksi dan sebagainya. Tapi ini porsinya memang hanya sebagai penunjang saja ya Pak Beni ya? Betul. Dalam arti bukan jadi pertimbangan nantinya mungkin majelis hakim dan lain sebagainya Betul, betul. Tadi kan saya sampaikan diantaranya karena keterbatasan alat bukti, kemudian saksi ya yang berkualitas karena masalahnya sudah lama, maka nanti hasilnya lebih ke advisory kepada penyidik supaya tidak miscarriage of justice, salah orang. Nah itu yang tadi malam dinanti-nantikan oleh awak media di Polda Jawa Barat, itu awalnya mungkin berpikir, oh ini mungkin akan ditangguhkan nih, gitu loh. Nggak taunya justru malah firm. Dalam hal ini Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebutkan sudah ada 68 loh saksi dan juga keterangan ahli yang kita mintai untuk memperkuat proses scientific crime investigation tersebut. Ya, jadi sekali lagi setiap langkah penyidik itu harus dipertanggungjawabkan. Ada risiko. Sehingga tentunya pasti sudah diperhitungkan, sudah hati-hati, kemudian juga sesuai dengan SOP yang ada itu dilakukan. Baik. Kita juga sudah bergabung Pak Beni dengan Ibu Reni Kusumawardhani, psikolog forensik yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Selamat pagi Bu Reni. Bisa mendengar kami Bu Reni? Selamat pagi, bisa Mas? Selamat pagi, terima kasih Ibu. Ini jaringannya ya. Siap Ibu. Bu Reni, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak juga Bu Reni. Sebenarnya kalau untuk tes psikologis forensik, ini apa yang bisa didalami sih Bu sebenarnya untuk sebuah kasus kejahatan? Untuk sebuah kasus, khususnya untuk kasus Vina dan Eki ini? Ya, sebetulnya kalau kita bicara apa yang bisa didalami itu adalah masalah perilaku ya. Jadi apa yang ingin diidentifikasi oleh penyidik misalnya. Dan tentunya di sini konteks pemeriksaan psikologis adalah membantu membuat terang, bukan memecahkan masalah itu. Kalau pemecahan masalah tentunya ada pada penyidik gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah kasus yang belum jelas kematiannya, penyebab kematiannya, maka yang dilakukan adalah otopsi psikologi. Jika di dalam hasil otopsi psikologi itu kemudian teridentifikasi cause of death-nya itu ada masalah pembunuhan misalnya ya, jadi campur tangan orang lain penyebab kematiannya, di situ kemudian bisa saja dari psikolog ini diminta untuk melakukan criminal profiling. Nah, criminal profiling ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi the most probably suspect. Jadi siapa yang paling patut ya, seperti apa profilnya. Itu pun bukan menunjuk orang ya, tetapi profilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti ternyata betul kasus pembunuhan, dari profil itu sudah ditemukan orangnya, kita bisa saja melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau pemeriksaan terhadap saksi, termasuk pemeriksaan terhadap para tersangka, misalkan ternyata tersangkanya ini lebih dari satu. Nah, pemeriksaannya untuk apa? Untuk mempelajari perilakunya. Perilaku itu tidak terlepas dari faktor kepribadian yang dimiliki oleh seseorang ya. Setiap orang itu berperilaku dipengaruhi oleh faktor kepribadiannya. Maka kita perlu untuk melihat seperti apa sih faktor kepribadiannya, dan itu nanti akan direlasikan dengan apakah yang bersangkutan memiliki risiko keberbahayaan, apakah yang bersangkutan ini keterangannya bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Jadi misalkan bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel bukan berarti bahwa stop sampai di situ. Tetap harus ada investigasi yang melibatkan banyak keahlian ya. Tentunya di sini perlu dilakukan oleh aparat penyidik. Dan di dalam melakukan pemeriksaan psikologi, psikolog itu juga tidak terpaku pada alat tes seperti yang sekarang beredar ya di media begitu. Jadi kami menggunakan multi tools termasuk wawancara investigasi. Ini untuk apa? Untuk membantu membuat terang perkara melalui identifikasi perilaku dari yang bersangkutan yang kita periksa.
Seperti itu, Mbak. Bu Reni, ya Bu Reni, saya pengen diberikan contoh gitu ya, Bu Reni ya, dalam seseorang yang terduga terlibat dalam satu perkara hukum begitu. Ini kalau misalnya diperagakan alat bantu untuk mengetahui pola asuh, tumbuh kembang gitu, itu diapain sih Bu Reni dan untuk apa Bu gitu? Ya, kembali lagi tadi ya, bahwa manusia itu tidak ujuk-ujuk dewasa dan perilakunya pun juga melalui sebuah proses ya. Ada faktor bawaan yang berinteraksi dengan faktor lingkungan seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita melakukan pengecekan. Bagaimana sebuah kepribadian itu bertumbuh dan berkembang menjadi milik dari individu tersebut. Nah, kepribadian ini yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku dari orang yang kita periksa itu atau individu tersebut. Jadi kalau apa iya dari alat kayak tadi ya, misalnya menggunakan gambar ini bisa mengungkap, kita tidak hanya menggunakan gambar itu. Jadi setidaknya kita itu multi tools gitu ya. Itu digunakan sebagai salah satu tools, bukan satu-satunya tools seperti itu. Kalau diperagakan sulit ya karena multi tools, Mas. Sama seperti kalau misalkan di sini dipertanyakan bagaimana sih caranya bedah jantung gitu. Itu kan susah juga ya untuk diperagakan begitu. Apalagi ini multi tools. Kita tunggu aja Mas hasilnya ya. Terkait ya Bu, kita tunggu biasanya juga, Bu. Bu Reni terkait apa hasilnya ini biasanya bentuknya seperti apa? Misalnya tersangka A cenderung A B C D, nanti seperti apa ya? Mungkin tahan dulu ya Bu Reni ya, kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ratih ini kayak